Awalnya aku memasang kamera tersembunyi hanya karena merasa susu formula anakku cepat sekali habis, curiga pembantu yang meminumnya. Namun, saat memutar rekaman di jam kerja, duniaku runtuh. Bukan pembantu yang kulihat, melainkan suamiku sendiri sedang melakukan hal tak senonoh dengan sosok yang sangat kukenal, sosok yang selama ini kuanggap adik sendiri. Sebelum aku ceritakan detik-detik penggerbekan yang membuat satu kampung geger ini, coba kalian tulis dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menyimak kisah pengkhianatan yang menyakitkan ini? Layar ponsel di genggamanku terasa sedingin es, namun sanggup membakar seluruh kewarasanku dalam hitungan detik. Telapak tanganku berkeringat, gemetar hebat hingga benda pipi itu nyaris terlepas dari cengkeraman. Mata ini menatap nanar, memaksa pupil untuk fokus pada rekaman berdurasi 45 menit yang baru saja kunduh dari aplikasi CCTV tersembunyi. Niat awalku sangat sederhana, bahkan terlalu naif. Aku hanya ingin mencari tahu mengapa persediaan susu formula putri kecilku, yang kubeli dengan tetesan keringat bekerja paruh waktu, menyusut tak wajar. Aku mencurigai Bei Inah, asisten rumah tangga yang baru bekerja 3 bulan. Aku bersiap untuk sekadar menegurnya, mungkin memberinya peringatan keras. Namun, yang terpampang di layar resolusi tinggi itu bukanlah sosok Bei Inah yang sedang menyeduh susu. Duniaku runtuh seketika. Jantungku seakan diremas oleh tangan tak kasat mata, ditarik paksa dari rongga dada hingga napasku tercekat di tenggorokan. Di atas sofa ruang tamu, sofa bludru abu-abu yang kupilih sendiri dengan cinta, yang kubayar dengan uang tabunganku demi kenyamanan keluarga ini, terekam sebuah adegan yang mengiris nadi kepercayaanku. Suamiku, Mas Dimas, laki-laki yang setiap pagi kucium punggung tangannya dengan takzim, laki-laki yang sumpah setianya masih menggema di telingaku, sedang duduk dengan posisi yang sangat tidak pantas. Dan yang membuat lambungku bergejolak hebat, memicu rasa mual yang nyaris membuatku muntah darah, adalah sosok wanita yang berada di pangkuannya. Itu bukan sembarang pelakor. Itu bukan wanita asing dari jalanan atau rekan kerjanya di kantor. Sosok yang sedang tertawa manja, membelai rahang suamiku, dan membalas setiap cumbuan menjijikan itu adalah Rara. Adik sepupuku sendiri. Gadis yang sejak kepergian orang tuanya 5 tahun lalu, kurangkul masuk ke dalam rumah ini. Gadis yang kubiayai kuliahnya hingga sarjana, yang kubelikan pakaian-pakaian pantas agar dia tidak merasa minder dengan teman-temannya. Gadis yang memanggilku, Mbak, dengan nada sok polos setiap kali meminta uang saku tambahan. Air mataku menetes, bukan karena cengeng, melainkan karena rasanya otakku gagal memproses pengkhianatan sekeji ini. Kulihat indikator waktu di sudut kanan bawah rekaman. Pukul 10.15 pagi. Tepat 45 menit setelah aku pamit keluar rumah untuk mengurus dokumen di bank, dan hanya berselang 15 menit setelah Bei Inah pamit ke pasar. Mereka memanfaatkan waktu sesempit itu di ruang tamu rumahku sendiri. Di tempat di mana putriku sering bermain dengan mainan baloknya. Betapa murahannya mereka. Betapa kotor dan hinanya kelakuan manusia-manusia yang selama ini kuanggap sebagai keluarga terdekatku. Dalam rekaman itu, tak ada sedikit pun raut rasa bersalah di wajah Mas Dimas. Laki-laki yang selalu mengeluh kelelahan mencari nafkah, yang sering menolak sentuhanku dengan alasan stres pekerjaan, kini tampak begitu beringas dan kelaparan saat menyentuh kulit adik sepupuku. Tangan kotornya menelusuri punggung Rara dengan keintiman yang sudah lama hilang dari pernikahan kami. Dan Rara? Gadis ular itu justru membalasnya dengan tawa cekikikan tanpa dosa, melingkarkan lengannya di leher Mas Dimas layaknya sepasang pengantin baru. Setiap detik video itu berputar, setiap detik pula rasa cintaku pada Mas Dimas terkikis habis, digantikan oleh kebencian yang mendidih bak lahar panas. Aku teringat masa-masa sulit di awal pernikahan kami. Saat Mas Dimas kena PHK dan nyaris putus asa, akulah yang rela menjual perhiasan warisan ibuku agar dia bisa memulai usaha. Akulah yang makan nasi dengan lauk garam, agar dia bisa makan daging di meja makan. Dan balasannya? Dia menusuk punggungku dengan belati beracun, tepat di jantung pertahananku, bersama orang yang sedarah denganku. Aku menekan tombol jeda pada video itu, tepat di adegan di mana Mas Dimas mencium kening Rara dengan penuh kasih sayang. Ciuman yang dulu menjadi milikku. Aku melempar ponselku ke atas kasur, menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua tangan agar suara jeritanku tidak pecah memenuhi kamar. Aku menangis tanpa suara, tubuhku meluruh ke lantai kamar yang dingin. Terisak, tersedak ludahku sendiri,
menahan sakit yang tak berdarah namun rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Tega kamu, Mas. Tega kamu, Rara. Bisikku di sela isak tangis yang tertahan, dadaku sesak seolah kehabisan pasokan oksigen. Namun, kesedihan itu tak berlangsung lama. Hanya butuh waktu 15 menit bagiku untuk menyadari bahwa menangisi dua pengkhianat ini adalah sebuah kesia-siaan belaka. Air mata ini terlalu berharga untuk manusia-manusia sampah seperti mereka. Perlahan, aku bangkit dari lantai. Aku menatap pantulan wajahku di cermin meja rias. Mata merah, wajah berantakan, dan harga diri yang terkoyak. Kuhapus sisa air mataku dengan kasar. Raung kesedihan di dadaku perlahan membeku, bermetamorfosis menjadi sebuah tekad yang gelap dan menakutkan. Jika mereka berpikir aku akan keluar kamar, menangis histeris, melabrak mereka, dan mengemis penjelasan layaknya istri lemah di sinetron, mereka salah besar. Sangat salah. Tiba-tiba, terdengar suara derit pintu depan terbuka, disusul suara tawarnya yang sangat kukenal. Itu suara Rara, disusul deheman berat Mas Dimas. Mereka sudah berani bersikap biasa saja. Mbak sudah pulang? Suara Rara menggema dari lantai bawah, terdengar begitu manis dan polos. Sebuah manipulasi tingkat dewa yang selama ini berhasil membutakanku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan sisa-sisa kewarasan. Kuatur ekspresi wajahku senatural mungkin. Mulai detik ini, tidak ada lagi istri yang penurut. Tidak ada lagi kakak sepupu yang penyayang. Yang berdiri di depan cermin ini adalah wanita yang nyawanya baru saja direnggut oleh pengkhianatan, dan kini kembali sebagai malaikat pencabut nyawa bagi kebahagiaan mereka berdua. Aku membuka pintu kamar, memaksakan sebuah senyuman hangat terlukis di bibirku. Iya, Ra, Mbak di kamar. Mas Dimas belum berangkat kerja, sahutku dengan nada riang yang kubuat-buat. Permainan baru saja dimulai. Aku tidak akan menghancurkan mereka sekarang. Aku akan mengumpulkan semua racun ini, menyimpannya rapat-rapat, dan menyuapkannya ke mulut mereka di saat yang paling tidak mereka sangka. Di hari jadi pernikahan kami bulan depan, akan kupastikan seluruh dunia tahu seberapa kotor wajah asli mereka di balik topeng malaikat itu. Langkah kakiku menuruni anak tangga terasa seperti menjejaki pecahan kaca. Setiap pijakan menuntut konsentrasi penuh agar kakiku tidak gemetar, agar wajahku tidak meneriakkan badai kehancuran yang sedang memporak-porandakan kewarasanku. Di ujung anak tangga terakhir, mataku langsung menangkap dua pemeran utama panggung sandiwara menjijikan ini. Jarak mereka kini terpisah 2 meter. Sebuah formasi kepalsuan yang sangat sempurna. Mas Dimas duduk di ujung sofa single, mengernyitkan dahi menatap layar laptopnya, memasang topeng, kepala keluarga pekerja keras yang pusing memikirkan masa depan. Sementara Rara, ular berbisa yang selama ini kususui dengan kebaikanku, tengah bersenandung kecil sambil melipat selimut putriku di atas karpet. Jika aku pulang 1 jam yang lalu tanpa melihat rekaman laknat itu, aku pasti akan tersenyum haru melihat keharmonisan ini. Aku pasti akan berlari kecil membuatkan teh hangat untuk suamiku dan memuji adik sepupuku. Namun mataku kini bukan lagi mata istri yang buta oleh cinta. Mataku kini tajam bak lang yang memindai mangsanya. Aku melihat kerah kemeja Mas Dimas yang terlipat ke dalam secara tidak wajar. 3 kancing teratasnya terbuka menampakkan kulit dadanya yang sedikit memerah. Aku melihat rambut Rara yang biasanya dicatok lurus rapi, kini sedikit kusut di bagian belakang. Dan yang paling membuat asam lambungku naik hingga ke kerongkongan, bantal sofa bludru abu-abu di ruang tamu itu tampak melesak dalam, kusut masai, masih menyimpan jejak pergumulan beringas mereka 15 menit yang lalu. Mbak tumben pulangnya cepat? Bukannya antrean di bank biasanya panjang? Rara memecah keheningan. Suaranya melengking ringan, bernada riang yang memuakan, tanpa setitik pun noda rasa bersalah. Mata bulatnya menatapku polos. Benar-benar aktris kelas kakap. Aku memaksakan sudut bibirku tertarik ke atas, membentuk senyum artifisial. Iya, Ra. Sistem banknya kebetulan lagi offline, jadi Mbak putuskan langsung pulang saja. Lagi pula, rasanya ada yang tertinggal di rumah. Kalimat terakhirku sengaja kutekan pelan, mataku menatap tepat ke manik mata Mas Dimas. Kulihat jakun suamiku itu naik turun dengan cepat. Jemarinya yang tadi mengetik di atas keyboard mendadak berhenti. Ada sekelebat kepanikan di matanya,
sebuah ketakutan absolut yang tertangkap radar emosiku. Apa yang tertinggal? Dek, dompetmu? Tanyanya, suaranya sedikit serak, berusaha terdengar senormal mungkin. Perasaanku saja mungkin. Mas, balasku santai, lalu berjalan mendekati sofa panjang tempat mereka melakukan dosa itu. Aku sengaja duduk tepat di atas bantalan yang kusut tersebut. Tanganku mengusap pelan permukaan beludrunya. Sofa ini kok berasa hangat ya? Dan berantakan sekali. Kalian habis ngapain di sini? Udara di ruangan itu mendadak beku. Waktu seakan berhenti berdetak. Kulihat tubuh Rara menegang kaku di atas karpet, selimut putriku yang baru setengah dilipatnya terlepas begitu saja dari tangannya. Wajah Mas Dimas seketika memucat, nyaris sepucat kapas. Bibirnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Keringat dingin mulai merembes di pelipis laki-laki pengkhianat itu. Ah, itu, tadi aku ketiduran di situ. Mbak, iya, nungguin Mbak Nisa pulang lama banget, aku jadi ketiduran di sofa sambil nonton TV. Rara menyela dengan tawa sumbang yang sangat dipaksakan, berusaha menutupi kepanikan suamiku. Aku tertawa kecil, tawa dingin yang mengiris hatiku sendiri. Oh, pantesan berantakan banget. Mas Dimas, kamu kelihatan lelah sekali. Keringatan begitu. Mandi sana, biar aku siapkan makan siang. Iya, Dek. Cuaca hari ini panas banget. Gerah rasanya. Mas Dimas gelagapan, langsung menutup laptopnya dengan kasar dan setengah berlari menuju kamar mandi di lantai bawah. Laki-laki pengecut. Dia bahkan tak berani menatap mataku lebih dari 3 detik. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara gemericik air terdengar, insting berburuku langsung menyala. Mataku tertuju pada tas kerja Mas Dimas yang tergeletak di meja makan. Mas Dimas selalu membawa 2 ponsel. Satu ponsel utama yang sering dia geletakkan sembarangan, dan satu lagi, ponsel kerja, yang selalu dia jaga mati-matian, yang katanya berisi rahasia klien perusahaan sehingga aku tidak boleh menyentuhnya. Selama ini aku menghargai privasinya. Tapi hari ini, kata privasi sudah kuhapus dari kamus pernikahanku. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, aku merogoh kompartemen rahasia tas kerjanya. Jantungku berdegup kencang bak genderang perang. Ponsel hitam itu ada di sana. Layarnya terkunci. Sidik jari tidak bisa. Aku mencoba menebak pinnya. Tanggal pernikahan kami? Salah. Ulang tahun putri kami? Salah. Ulang tahunnya sendiri? Salah. Lalu, sebuah pemikiran gila melintas di kepalaku. Tanganku yang gemetar mengetikkan 6 angka. Tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Rara. Klik. Layar terbuka. Rasanya seperti ada godam tak kasat mata yang menghantam telak di ulu hatiku. Jadi selama ini gembok rahasianya adalah tanggal lahir adik sepupuku? Aku menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Aku membuka aplikasi WhatsApp di ponsel itu. Kosong. Bersih tanpa riwayat obrolan yang mencurigakan. Laki-laki ini cukup pintar. Tapi naluri wanita yang dikhianati jauh lebih jenius daripada detektif manapun di dunia ini. Aku menelusuri menu aplikasi, mencari sesuatu yang janggal. Mataku tertuju pada sebuah aplikasi kalkulator. Ikonnya biasa saja, tapi ada titik biru kecil di sudutnya, menandakan aplikasi itu baru saja ditutup paksa. Aku menekannya. Muncul layar kalkulator biasa. Namun, begitu aku mengetikkan ulang pin ulang tahun Rara dan menekan tanda sama dengan senang, layar kalkulator itu berubah menjadi sebuah brankas digital rahasia. Dan apa yang kulihat di dalamnya sukses menaikkan level kehancuranku hingga 300%. Ini bukan sekadar perselingkuhan sesaat. Ini bukan kehilafan 1 jam di ruang tamu. Ini adalah pengkhianatan terstruktur, masif, dan sudah berlangsung sangat lama. Di dalam brankas digital itu tersimpan ratusan foto dan riwayat percakapan dari sebuah aplikasi pesan rahasia. Aku membuka galeri fotonya. Tanganku terasa kebas. Kulihat foto Mas Dimas dan Rara berpelukan mesra di sebuah kamar hotel mewah. Ada foto mereka sedang makan malam romantis di restoran elit. Tanggal di foto-foto itu menunjukkan bahwa perselingkuhan ini sudah berjalan selama 8 bulan. 8 bulan lamanya aku berbagi kasur dengan pembohong ulung. Namun, bukan foto-foto menjijikan itu yang membuat urat nadiku nyaris pecah karena amarah. Melainkan sebuah folder tangkapan layar percakapan mereka yang kubuka dengan tangan gemetar. Rara, Mas,
Tas keluaran terbaru yang aku mau harganya naik. Gimana dong? Mas Dimas? Tenang aja sayang. Besok aku minta uang tambahan ke Nisa. Nanti aku karang cerita kalau proyek di kantorku mandek dan butuh suntikan dana talangan. Istriku itu gampang banget dibodohin. Dia pasti ngasih tabungannya. Rara? Hahaha, si babu gratisan itu emang polos banget ya mas. Makasih sayangku, makin cinta deh. Cepetan ceraiin dia dong. Aku jijik tiap lihat kamu pura-pura mesra sama dia di rumah. Mas Dimas? Sabar sayang, nunggu sertifikat rumah ini balik nama ke aku dulu. Habis itu kita tendang dia keluar. Ponsel di tanganku nyaris hancur kuremas. Kepalaku pening, pandanganku berkunang-kunang. Si babu gratisan. Kata-kata itu menggema, merobek-robek sisa harga diriku hingga tak bersisa. Selama 8 bulan ini, aku hidup berhemat, menahan diri tidak membeli baju baru demi menyokong proyek fiktif suamiku. Sementara uang hasil keringatku dia gunakan untuk menyewa hotel dan membelikan barang mewah untuk ular betina yang menumpang hidup di rumahku. Dan yang lebih gila, mereka sedang merencanakan konspirasi untuk merampas rumah ini, rumah yang kubeli dengan uang asuransi peninggalan almarhumah ibuku. Amarahku kini bukan lagi lahar, melainkan ledakan nuklir yang siap menghanguskan apapun di sekitarnya. Otakku berteriak menyuruhku mengambil pisau dapur di laci, menyeret mereka berdua ke jalanan, dan membiarkan masa menghakimi mereka. Aku ingin berteriak di depan wajah mereka, memaki kebusukan moral mereka. Tidak, Nisa. Jangan bodoh. Suara logikaku melawan dengan keras. Membunuh mereka hanya akan membuatmu membusuk di penjara. Sementara membiarkan mereka hidup miskin, hancur, dan menanggung malu seumur hidup adalah balasan yang jauh lebih elegan. Aku segera mentransfer semua tangkapan layar, bukti percakapan, dan foto-foto itu ke ponselku sendiri melalui Bluetooth, lalu menghapus riwayat pengirimannya dengan rapi. Ku kembalikan ponsel itu ke posisi semula, tepat saat suara air dari kamar mandi berhenti. Aku berjalan ke dapur, mengambil pisau daging yang besar dan mengasahnya di batu asahan. Bunyi gesekan logam terdengar nyaring dan mengerikan. Sring, sring. Mas Dimas keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Rara sudah duduk di kursi makan, menunggu hidangan. Mas Dimas berjalan menghampiriku di dapur. Masak apa, Dek? Wangi banget, tanyanya dengan nada lembut buayanya. Aku memutar tubuhku perlahan, masih memegang pisau daging yang berkilat tajam itu di udara. Kutatap mata suamiku dalam-dalam, menembus langsung ke dasar jiwanya yang busuk. Aku sedang memotong daging, Mas, ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, sedingin es di kutub utara. Daging yang sudah busuk dari dalam, yang bersembunyi di balik kulit yang terlihat bagus. Daging seperti ini tidak bisa dimasak, Mas. Daging busuk berulat ini hanya pantas dipotong-potong kecil, lalu dibuang ke tempat sampah, atau diumpankan ke anjing jalanan. Benar begitu kan, Mas? Aku melihat jakun Mas Dimas turun naik menelan ludah kasar. Matanya terpaku pada ujung pisau di tanganku, lalu perlahan beralih menatap mataku dengan tatapan horor yang tak bisa disembunyikannya. Di meja makan, Rara tiba-tiba tersedak air putih yang sedang diminumnya. Permainan psikologis ini baru saja kuinjak pedal gasnya. Hitung mundur menuju hari ulang tahun pernikahan kami bulan depan telah dimulai. Dan aku pastikan, itu akan menjadi perayaan paling berdarah, tanpa setetes pun darah yang tumpah, yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Tak. Pisau daging di tanganku menancap dalam pada talenan kayu, membelah udara dengan suara tajam yang sukses membuat bahu suamiku melonjak kaget. Urat lehernya menegang, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Di meja makan, Rara terbatuk hebat, wajahnya memerah menahan kaget yang tak bisa disembunyikan. Aku mencabut pisau itu perlahan, menatap mata Mas Dimas dengan senyum termanis yang bisa kuciptakan dari serpihan hatiku yang hancur. Masak apa, Dek? Tanyanya lagi, suaranya kini bergetar samar, nyaris tak terdengar. Memotong ayam, Mas. Tulangnya keras sekali. Kadang yang terlihat utuh di luar, ternyata dalamnya sudah membusuk. Harus dicincang sampai hancur biar tidak meracuni seisi rumah. Jawabku santai. Aku berbalik membelakanginya, melanjutkan pura-pura memotong sayuran. Aku tahu, saat ini otak piciknya sedang berputar keras,
menebak-nebak apakah kata-kataku barusan adalah sebuah sindiran mutlak atau hanya ocehan random seorang istri. Biarkan saja. Biarkan paranoia menggerogoti kewarasannya perlahan-lahan. Itu belum seberapa dibandingkan racun pengkhianatan yang mereka cekokkan ke tenggorokanku setiap hari. Malam harinya, panggung sandiwara berlanjut ke babak yang lebih memuakan. Aku sedang mengusap rambut putriku yang baru saja terlelap, saat Mas Dimas masuk ke kamar dengan wajah yang sengaja dibuat kusut dan memelas. Persis seperti skenario murahan yang kubaca di brankas digitalnya siang tadi. Laki-laki parasit ini sedang bersiap menjalankan misinya. Memeras uang tabunganku demi membelikan barang mewah untuk ular betina di kamar sebelah. "Dek, Mas pusing banget hari ini," keluhnya sambil memijat pelipis, duduk di tepi ranjang. Aku menahan rasa jijik yang luar biasa untuk tidak meludahi wajahnya. Aku merespons dengan nada lembut buatan. "Kenapa, Mas? Proyek di kantor bermasalah lagi?" "Iya, Dek. Investor utamanya tiba-tiba narik dana. Bos Mas marah besar, dan Mas dituntut buat nutupin dana talangan sementara. Kalau enggak, Mas bisa dipecat dan masuk penjara gara-gara dituduh korupsi," ujarnya dengan suara serak yang dramatis. Hebat. Benar-benar aktor pemenang Piala Oscar tingkat neraka. Kalau aku tidak membaca chat laknat itu, aku pasti sudah menangis memeluknya dan menyerahkan seluruh hartaku detik ini juga. "Berapa yang Mas butuhkan?" tanyaku, memancingnya lebih dalam kepusaran perangkapku. 50 juta, Dek. Mas tahu kamu masih simpan uang sisa asuransi almarhumah ibu. Tolong Mas kali ini aja, Dek. Nanti bulan depan pasti diganti dari bonus perusahaan. Mas janji, rajuknya, meraih tanganku dan menciumnya. Bulu kuduku meremang jijik merasakan bibir pengkhianat itu menyentuh kulitku. Namun aku memaksakan sebuah senyum prihatin. 50 juta ya, Mas? Ada sih, tapi Mas tahu kan, itu amanah terakhir ibu buat biaya pendidikan Nisa nanti. Mas tahu, Dek. Mas pinjam sebentar saja. Nyawa Mas taruhannya ini, bujuknya memelas. Baiklah, kataku perlahan. Mataku menatap lurus menembus retina matanya. "Aku akan transfer besok pagi. Tapi Mas, karena jumlahnya besar, kita buat surat perjanjian utang piutang bermaterai ya? Sekalian jaminan BPKB mobil Mas yang baru lunas itu. Bukan Nisa nggak percaya, tapi ini murni untuk catatan administrasi pribadi Nisa biar merasa aman. Mas nggak keberatan kan?" Skakmat. Wajah Mas Dimas seketika kaku. Dia jelas tidak menyangka, istri bodohnya, ini tiba-tiba meminta jaminan hukum. Dia gelagapan, matanya bergerak liar mencari alasan penolakan. Tapi dia sudah terjebak dalam skenarionya sendiri. Kalau dia menolak, alibi, dana talangan kantor, itu akan terbongkar sebagai kebohongan. "Oh, Dek. Iya, besok Mas siapkan BPKB-nya, jawabnya terbata-bata, menelan ludahnya sendiri. Aku tersenyum puas di dalam hati. Langkah pertama sukses. Mobil kesayangannya itu kini berada di bawah kendaliku secara hukum. Namun, eskalasi konflik yang sebenarnya meledak keesokan harinya, tepat ketika aku memutuskan untuk mengunjungi Sarah, sahabat karibku sejak kuliah yang kini bekerja sebagai notaris terkemuka di kota ini. Niat awalku hanya ingin berkonsultasi tentang cara mengamankan aset rumahku dari ancaman yang kulihat di chat kemarin. Begitu aku duduk di ruang kerja Sarah dan menceritakan rentetan kejadian menjijikan itu, wajah Sarah berubah pucat pasi. Dia menggebrak meja kerjanya dengan amarah yang tertahan. "Gila. Suamimu benar-benar bajingan, Nis. Tapi ada yang lebih gila dari perselingkuhan itu," desis Sarah, suaranya bergetar menahan emosi. Dia menarik sebuah laci berkas yang dikunci rapat, mengeluarkan sebuah map merah, dan menyodorkannya ke hadapanku. "Lihat ini." Tanganku gemetar saat membuka map itu. Mataku melebar, napasku seakan dihentikan paksa. Di dalamnya terdapat draft akta hibah yang menyatakan bahwa aku, Anissa, menyerahkan hak kepemilikan penuh atas rumah peninggalan ibuku kepada Dimas secara sukarela. Dan yang membuat darahku mendidih hingga ubun-ubun adalah, di bagian bawah dokumen itu, tertera tanda tanganku yang nyaris sempurna. 3 hari yang lalu, Dimas datang ke kantorku. Sarah menjelaskan dengan nada geram. Dia bawa dokumen ini, minta aku segera memproses balik nama sertifikat rumahmu.
Dia bilang kamu lagi sakit keras dan butuh rumah itu segera dijual atas namanya untuk biaya berobat. Aku curiga karena kamu nggak pernah cerita apa-apa. Saat aku periksa ulang tanda tanganmu pakai kaca pembesar, ada bekas tekanan karbon yang dihapus. Dia memalsukan tanda tanganmu, Nis. Duar. Fakta ini menghantam kepalaku bagai palu godam. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan murahan atau pengkhianatan ranjang. Ini murni kriminal. Laki-laki yang tidur di sampingku setiap malam, yang memakan masakanku setiap hari, ternyata sedang berusaha merampokku habis-habisan untuk diberikan pada pelakor yang tinggal satu atap denganku. Kemarahanku kini melampaui batas kewarasan. Urat leherku menegang, gigiku gemeretak menahan raungan yang meronta ingin meledak dari dadaku. Tahan dokumen ini, Sar, ucapku dingin, nadaku berubah menjadi ancaman mematikan. Jangan tolak secara langsung. Ulur waktunya. Bilang padanya ada berkas pajak yang kurang dan butuh waktu berminggu-minggu. Biarkan anjing kurap itu merasa rencananya sedang berjalan lancar. Kamu mau lapor polisi sekarang, Nis? Pemalsuan tanda tangan ini ancamannya penjara, balas Sarah menggebu. Tidak sekarang, potongku tajam. Memenjarakannya sekarang terlalu mudah. Terlalu cepat. Aku mau menghancurkan mentalnya dulu. Aku mau dia dan ular betina itu dipermalukan di depan seluruh dunia, merasakan jatuh dari puncak harapan tertinggi hingga ke dasar neraka terdalam. Acara anniversary pernikahanku 3 minggu lagi. Di sanalah panggung eksekusi mereka. Aku pulang ke rumah dengan dada yang dipenuhi bara api dendam. Saat membuka pintu, kulihat Rara sedang duduk santai di sofa ruang tamu, sofa tempat dia melakukan dosa itu, sambil memamerkan tas branded keluaran terbaru di pangkuannya. Tas merah marun seharga puluhan juta yang dibeli menggunakan uang tabunganku, uang yang Mas Dimas janjikan semalam. Wah, tas baru, Ra? Bagus banget. Mahal ya pasti? Sapaku dengan senyum menyeringai, melangkah mendekatinya sambil membawa segelas besar jus buah naga merah yang sangat pekat. Rara mendongak, wajahnya memancarkan kesombongan yang menjijikkan. Oh, ini? Iya dong, Mbak. Hadiah dari pacarku. Biasalah, dia kan kaya raya dan cinta mati sama aku. Gak kayak suami orang yang pelit. Sindirnya halus, sengaja memancing emosiku. Oh ya? Pacarmu pasti sangat bodoh membelikan barang mahal untuk wanita pengangguran yang masih numpang makan di rumah orang. Balasku tajam, tepat mengenai ulu hatinya. Wajah Rara seketika memerah menahan marah. Dia baru saja akan membuka mulut untuk membalas, ketika aku dengan gerakan, tak sengaja, tersandung ujung karpet. Gelas di tanganku miring ekstrim. Biur. Seluruh isi jus buah naga yang merah pekat itu tumpah ruah. Mengguyur telak tas branded merah marun berbahan kulit suede sensitif itu, merembes ke bagian dalam, dan menciprat ke baju putih mahal yang dipakai Rara. Mbak Nisa gila ya? Rara menjerit histeris, suaranya melengking nyaring hingga memekakkan telinga. Dia melompat dari sofa, wajahnya syok menatap tas mewahnya yang kini hancur lebur bernoda merah ungu yang mustahil dihilangkan. Mas Dimas berlari turun dari lantai 2 karena mendengar jeritan itu. Wajahnya panik melihat pemandangan di ruang tamu. Ada apa ini? Astagfirullah, tasnya. Mas Dimas nyaris keceplosan meratapi tas yang dia beli dengan uang hasil memeras istrinya sendiri. Aduh, maaf ya, Ra. Mbak kesandung karpet. Ucapku dengan nada menyesal yang sangat datar, tanpa ekspresi bersalah sedikitpun. Aku menatap lurus ke mata Mas Dimas yang melotot tak percaya. Lagi pula, tas beginian kan gampang belinya. Pacarmu yang kaya raya itu pasti bisa beliin 10 lagi besok pagi, kan? Atau, Mas Dimas mau bantu beliin pakai uang, dana talangan, kantor? Skakmat kedua hari ini. Ruang tamu itu mendadak hening bak kuburan. Mas Dimas terpaku kaku, matanya membesar menatapku dengan horor, menyadari ada makna gelap di balik kalimat sindiranku. Sementara Rara menangis meraung-raung meratapi tasnya di lantai. Ini baru pemanasan, para pengkhianat. Neraka kalian baru saja membuka pintunya. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa jauh lebih pengap dari biasanya, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas menyaksikan perang dingin yang sedang berkecamuk. Insiden jus buah naga semalam sukses membuat Rara mengurung diri di kamar, menangisi tas mewahnya hingga matanya bengkak. Sementara Mas Dimas,
laki-laki pengecut itu, turun ke ruang makan dengan wajah kusut masai, kantung matanya menghitam bak mayat hidup. Rencana liciknya untuk memeras uangku demi kesenangan pelakornya telah berbalik menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri. Tanpa banyak bicara, dia meletakkan sebuah map plastik di atas meja makan, tepat di sebelah piring nasi goreng yang baru saja kuhidangkan. Ini BPKB mobilnya, Dek. Sesuai kesepakatan semalam. Kamu bisa pegang sebagai jaminan. Tolong transfer uang 50 jutanya sekarang ya. Bos Mas sudah neken terus dari subuh. Ucapnya dengan suara parau, matanya tak berani menatapku lurus. Aku tersenyum tipis, meraih map itu dengan elegan. Kubuka perlahan, memastikan keaslian dokumen bersampul biru tersebut. Di dalam hatiku, tawa iblis menggema nyaring. Bodoh. Sungguh laki-laki paling bodoh yang pernah diciptakan Tuhan. Demi menutupi kebohongannya dan memanjakan adik sepupuku, dia rela menggadaikan satu-satunya aset berharga miliknya kepadaku. Baguslah, Mas. Administrasi yang rapi adalah kunci rumah tangga yang sehat. Ucapku penuh penekanan, menyindir kelakuannya yang penuh kebusukan. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi M-Banking, dan melakukan transfer tepat di depan matanya. Sudah masuk ya, Mas? Semoga, proyek fiktif. Maksudku, proyek kantor, Mas lancar jaya tanpa hambatan. Mas Dimas tersentak mendengar selip lidahku yang sengaja kubuat-buat. Wajahnya pias seketika, namun dia terlalu pengecut untuk bertanya lebih lanjut. Dia menyambar tas kerjanya dan nyaris berlari keluar rumah seperti pencuri yang ketahuan. Begitu mobilnya menghilang dari pandangan, aku tidak membuang waktu sedetik pun. Aku langsung menghubungi kenalanku yang bekerja di koperasi simpan pinjam tingkat tinggi. Uang 50 juta yang kuberikan tadi adalah uang pancingan. Dengan BPKB dan surat kuasa bermaterai yang sudah kutandatangani bersamanya semalam, aku langsung mengagunkan mobil itu untuk pinjaman senilai 150 juta rupiah atas namaku. Namun dengan beban penyitaan pada mobilnya jika terjadi gagal bayar. Aku sedang melucuti senjatanya satu persatu, memastikan saat bom ini meledak, dia tidak punya kendaraan satupun untuk melarikan diri dari kehancuran. Namun, belum sempat aku merayakan kemenangan kecilku siang itu, bel rumah berbunyi nyaring, disusul gedoran kasar di pintu depan. Firasatku mendadak tidak enak. Ketukan arogan seperti itu hanya milik satu orang di dunia ini. Benar saja. Saat aku membuka pintu, sosok ibu mertuaku, Bu Ratna, berdiri berkacak pinggang dengan wajah garang, diapit oleh 2 koper besar. Kedatangannya yang tanpa jadwal ini adalah mimpi buruk tambahan. Sejak hari pertama pernikahan kami, wanita tua ini tak pernah sekalipun menganggapku manusia. Baginya, aku hanyalah wanita yatim piatu miskin yang beruntung dipungut oleh putranya yang sukses. Lama sekali buka pintunya. Telingamu budek ya? Semburnya tanpa basa-basi, langsung menerobos masuk sambil menyenggol bahuku dengan kasar. Matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan merendahkan. Mana Rara? Kata Dimas semalam Rara habis nangis-nangis gara-gara kamu rusakin barang mahalnya. Kamu ini ya, Nisa, sudah numpang hidup, ceroboh, nggak tahu diuntung pula. Iri kamu sama Rara karena dia punya pacar kaya? Aku menahan napas panjang. Darahku mendidih hingga rasanya ubun-ubunku mau meledak. Rupanya Mas Dimas sudah mengadu pada ibunya. Memutarbalikkan fakta demi melindungi selingkuhannya. Panggung sandiwara ini kedatangan aktris antagonis baru. Ibu baru datang sudah marah-marah. Rara ada di kamarnya, Bu. Sedang meratapi tas yang katanya dari pacar kayanya. Itu. Aneh ya Bu, pacarnya kaya raya. Tapi Rara masih betah numpang makan dari beras yang Nisa beli setiap bulan. Balasku dengan nada datar namun tajam bak silet, menolak untuk menunduk seperti menantu tertindas yang selama ini kuperankan. Bu Ratna melotot lebar, nyaris tak percaya mendengar bantahanku. Berani kamu menjawab mulut saya? Uang beras dari mana? Itu uang Dimas. Anakku yang banting tulang, kamu cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Jangan sombong kamu. Tepat saat itu, pintu kamar Rara terbuka. Gadis ular itu keluar dengan wajah dibuat sepucat mungkin, langsung berhamburan memeluk Bu Ratna sambil terisak palsu. Ibu, akhirnya ibu datang. Rara takut di sini, Bu. Semalam Mbak Nisa sengaja tumpahin jus ke tas Rara. Padahal itu tas mahal. Bu, Mbak Nisa benci sama Rara.
Rengeknya dengan suara manja yang memuakan. Aku menatap adegan pelukan menjijikan itu dengan senyum sinis. Ular betina dan induk semangnya sedang bersekutu. Bu Ratna mengelus rambut Rara dengan penuh kasih sayang yang tak pernah sekalipun kudapatkan. Sudah, sayang, jangan menangis. Biar ibu yang hajar perempuan kampung ini. Nanti sore Dimas pulang, ibu suruh dia belikan kamu tas yang lebih mahal dari itu. Hibur Bu Ratna, menatapku dengan kilat kebencian. Kamu dengar itu, Nisa? Kalau kamu nggak bisa melayani keluarga ini dengan baik, saya suruh Dimas ceraikan kamu detik ini juga. Lagi pula, Dimas cerita sedang mengurus balik nama sertifikat rumah ini jadi namanya kan? Sekali dia tanda tangan, kamu bisa saya tendang keluar dari sini tanpa sepeser pun. Duar. Kalimat Bu Ratna barusan seakan menghentikan putaran bumi. Urat nadiku berdenyut liar. Jadi, rencana perampokan rumahku ini bukan hanya ide Mas Dimas dan Rara, tapi ibu mertuaku juga ikut andil di dalamnya. Mereka semua berkomplot ingin menendangku dari rumah peninggalan ibuku sendiri. Amarahku kini menembus batas kewarasan manusiawi. Mataku menatap tajam ke arah dua wanita iblis di depanku ini. Oh, jadi Mas Dimas cerita ke ibu soal sertifikat rumah itu? Suaraku merendah, berat, dan dipenuhi aura intimidasi yang membuat ruangan itu mendadak dingin. Aku berjalan selangkah maju, menatap langsung ke retina mata Bu Ratna. Coba ibu tanya ke anak kesayangan ibu itu nanti sore. Apakah dia sudah berhasil memalsukan tanda tangan saya dengan sempurna di depan notaris? Atau justru dia sedang menghitung hari menuju jeruji besi karena tindak pidana pemalsuan dokumen? Wajah Bu Ratna seketika pucat pasi. Kesombongannya runtuh seketika. Rara di sampingnya ikut menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak liar dilanda kepanikan dahsyat. Mereka mengira aku bodoh. Mereka mengira aku diam dan tak tahu apa-apa. Apa maksudmu, Nisa? Jangan sembarangan menuduh anakku. Suara Bu Ratna bergetar hebat. Saya tidak menuduh, Bu. Saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan semuanya. Bisikku tajam. Aku berbalik meninggalkan mereka yang mematung ketakutan di ruang tamu. Namun, kejutan hari itu belum mencapai puncaknya. Karena Bu Ratna memaksa Rara pindah ke kamar tamu agar bisa tidur bersamanya, aku terpaksa masuk ke kamar Rara untuk membantu membersihkan barang-barangnya. Sebuah pekerjaan rendahan yang sengaja kulakukan demi mencari lebih banyak bukti. Naluri detektifku membawaku ke sudut ruangan, ke arah tempat sampah kecil di dekat meja riasnya. Aku memakai sarung tangan karet, membongkar tumpukan tisu bekas di sana. Mataku menyipit saat menemukan sebuah struk apotek yang terlipat rapi. Pembelian kemarin siang. Tertulis di sana, tes pack kehamilan, 2 PCS. Jantungku memompa darah dengan kecepatan brutal. Tanganku bergerak lebih beringas mengais isi tempat sampah itu. Di bagian paling dasar, tersembunyi di dalam gulungan plastik hitam kecil, aku menemukannya. Sebuah alat tes kehamilan berbahan plastik putih. Dan di tengah jendela kecilnya, terpampang jelas 2 garis merah yang sangat terang. Duniaku berhenti berputar sedetik. Tanganku bergetar memegang benda pipih itu. Rara hamil. Adik sepupuku, pelakor menjijikan itu, sedang mengandung anak dari suamiku. Darah daging pengkhianatan kini tumbuh di dalam rahimnya, di bawah atap rumahku sendiri. Bukannya menangis, sebuah tawa aneh justru meluncur dari bibirku. Tawa yang kering, dingin, dan menyeramkan. Aku menatap 2 garis merah itu layaknya menatap sebuah mahkota kehancuran. Konflik ini tidak lagi hanya sebatas perselingkuhan atau harta gono gini. Ini sudah menyangkut nyawa baru, sebuah aib keluarga yang akan menghancurkan nama baik mereka hingga ke akar-akarnya. Aku mengeluarkan ponselku, memotret tes pack itu dengan resolusi tertinggi beserta struk apoteknya. Aku lalu mengembalikannya tepat di posisi semula. Bulan depan, di hari anniversary pernikahanku, di depan ratusan tamu undangan, kolega bisnis Mas Dimas, dan seluruh keluarga besar klan Ibu Ratna, 2 garis merah ini akan menjadi menu hidangan penutup yang paling mematikan. Bersiaplah kalian semua. Malaikat maut kalian sudah tidak sabar untuk mencabut nyawa reputasi kalian. Hoe, hoe. Suara muntahan yang tertahan menggema dari arah kamar mandi tamu, memecah keheningan pagi yang memuakkan ini. Dari balik meja dapur, aku berdiri kaku sambil menggenggam erat gagang pisau roti.
Telingaku menangkap langkah kaki Bu Ratna yang tergesa-gesa berlari menghampiri kamar mandi itu. Ya ampun, Rara sayang. Kamu masuk angin? Atau salah makan? Sini, ibu pijit tengkuknya. Suara Bu Ratna melengking panik, syarat akan kasih sayang yang membuat isi perutku ikut bergejolak jijik. Aku meletakkan pisau itu, melangkah perlahan mendekati ambang pintu kamar mandi. Kulihat ular betina itu sedang membungkuk di wastafel. Wajahnya pucat pasi, rambutnya kusut masai. Bu Ratna memijat tengkuknya dengan lembut, seolah Rara adalah porselen rapuh yang paling berharga di dunia. Mereka tidak tahu bahwa aku berdiri tepat di belakang mereka, menatap pemandangan itu dengan senyum seringai layaknya malaikat maut yang sedang mengawasi daftar antrean nyawa. Nisa, ngapain kamu diam saja di situ kayak patung? Bentak Bu Ratna saat menyadari kehadiranku dari pantulan cermin. Cepat buatkan Rara teh jahe hangat. Adikmu ini sedang sakit, bukannya dibantu malah ditonton. Dasar perempuan tidak punya empati. Aku tidak marah. Sama sekali tidak. Hinaan wanita tua ini tak lagi bisa menembus dinding baja di hatiku. Aku justru melangkah masuk dengan tenang, menyodorkan handuk kecil yang kuambil dari rak. Sakit apa, Ra? Masuk angin atau ada nyawa lain yang sedang membuat perutmu mual? Ucapku dengan nada suara yang sangat halus, namun mematikan. Mataku menatap lurus ke dalam pupil mata Rara yang seketika membesar. Napas Rara tercekat. Tangan yang tadinya memegang pinggiran wastafel mendadak gemetar hebat. Wajahnya yang pucat kini berubah seputih kertas. Dia menelan ludah dengan susah payah, matanya memancarkan horor yang tak bisa disembunyikan. Dia tahu bahwa aku tahu. Maksud Mbak Nisa apa? Aku cuma masuk angin biasa karena kemarin kehujanan. Jawabnya terbata-bata, nyaris seperti bisikan orang tercekik. Oh, masuk angin. Ya sudah, Mbak buatkan teh jahe super pekat. Biar anginnya cepat keluar dan badannya kembali bersih. Balasku santai, sengaja menekan kata bersih dengan intonasi tajam, lalu berbalik meninggalkan mereka yang mematung di kamar mandi. Aku bisa merasakan jantung Rara nyaris copot dari rongga dadanya. Biarkan saja. Biarkan paranoia dan ketakutan menggerogoti kewarasannya setiap detik selama dia bernapas di rumah ini. Siang harinya, saat Bu Ratna sedang pergi ke arisan dengan menggunakan uang hasil memeras suamiku, dan Mas Dimas masih sibuk dengan proyek fiktifnya, di luar sana, eskalasi konflik yang sebenarnya meledak. Konflik yang membuatku nyaris kehilangan akal sehat dan berubah menjadi monster sungguhan. Aku baru saja kembali dari bank setelah mencairkan dana pinjaman 150 juta, hasil menggadaikan mobil kebanggaan Mas Dimas, untuk menyewa Grand Ballroom di Hotel Bintang 5. Rencanaku sudah matang. Undangan VVIP untuk ulang tahun pernikahan kami telah kusebar melalui kurir kilat. Bos besar Mas Dimas, jajaran direksi, serta seluruh kerabat besar Bu Ratna dipastikan hadir. Panggung eksekusi sudah berdiri megah. Namun, saat sebelah kakiku baru saja melangkah masuk ke ruang keluarga, sayup-sayup aku mendengar suara isak tangis yang tertahan. Suara tangisan yang sangat kukenal. Suara darah dagingku sendiri. Putri kecilku. Jantungku berdegup beringas. Kupanggil namanya, namun tak ada sahutan. Hanya suara isakan ketakutan yang semakin terdengar jelas dari arah lorong belakang rumah, tepatnya dari arah gudang penyimpanan barang bekas yang sempit, gelap, dan pengap. Gudang itu dikunci dari luar. Gembok bajanya terpasang rapat. Putri? Sayang, kamu di dalam? Teriakku histeris sambil memukul pintu kayu yang tebal itu. Bunda, takut gelap. Bunda, tolong Putri. Suara serak putriku dari balik pintu mengiris habis urat nadiku. Napas anakku terdengar sesak. Dia punya riwayat asma yang bisa kambuh kapan saja jika berada di tempat berdebu dan panik. Mataku gelap. Kesabaranku menguap tanpa sisa. Aku tidak peduli lagi pada rencana balas dendam elegan. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut anakku, akan kubayar dengan nyawanya detik ini juga. Aku berlari ke dapur, menyambar palu besi pemecah batu, dan kembali ke depan pintu gudang. Dengan tenaga beringas yang entah datang dari mana, aku menghantamkan palu itu ke arah gembok berkali-kali. Prang! Gembok hancur berkeping-keping. Aku menendang pintu hingga terbuka. Udara pengap menyengat hidungku. Di sudut ruangan yang berdebu tebal, putri kecilku meringkuk gemetar, wajahnya basah oleh air mata,
napasnya tersengal-sengal memegangi dadanya. Kurengkuh tubuh kecilnya yang sedingin es ke dalam pelukanku. "Siapa yang masukin kamu ke sini, sayang? Bilang sama Bunda." Tanyaku dengan suara bergetar menahan ledakan amarah yang siap menghancurkan seisi rumah. "Tante Rara, Bunda." Putri tadi main balok di ruang TV, Tante Rara marah baloknya berisik. Putri didorong, lalu ditarik ke sini. "Putri takut, Bunda." Tangisnya pecah di pelukanku. Duar. Seketika, pandanganku memerah. Otakku berhenti bekerja, digantikan oleh insting keibuan yang murni dan buas. Perempuan iblis itu sudah melewati batas. Perselingkuhan mereka bisa kuatur. Niat pencurian harta mereka bisa kuhancurkan perlahan. Tapi menyakiti anakku secara fisik dan mental, Rara baru saja menggali kuburannya sendiri. Aku menggendong putriku, membaringkannya di kamar, menyalakan inhaler asmanya, dan memastikannya tenang. Setelah matanya terpejam karena kelelahan menangis, aku bangkit. Langkah kakiku kini bukan lagi langkah kaki seorang istri yang memendam dendam, melainkan langkah kaki algojo pencabut nyawa. Aku berjalan lurus menuju kamar tamu. Tanpa mengetuk, aku menendang pintunya dengan kekuatan penuh hingga engselnya nyaris lepas. Brak! Rara yang sedang asyik bermain ponsel di atas kasur melonjak kaget hingga ponselnya terlempar. Wajahnya pias melihatku berdiri di ambang pintu dengan mata menyala kemerahan, urat leher menonjol, dan dada yang naik turun dengan ritme mematikan. Di tangan kananku, palu besi itu masih tergenggam erat. "Mbak Nisa? Kenapa tendang pintu?" jeritnya, suaranya melengking penuh ketakutan, tubuhnya mundur hingga merapat ke sandaran ranjang. Tanpa sepatah kata pun, aku melangkah masuk. Kututup pintu kamar dari dalam, lalu memutar kuncinya. Klik. Rara terjebak bersamaku. "Mbak mau ngapain? Tolong. Tolong." Rara mulai berteriak histeris. Matanya melotot ngeri melihat palu besi di tanganku. Dengan gerakan secepat kilat, aku menerjangnya ke atas kasur. Kucengkeram kerah bajunya dengan tangan kiriku, menarik tubuhnya hingga wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter. Bau napas ketakutannya menguar jelas. Kulemparkan palu besi itu ke lantai agar tanganku bebas mengeksekusi mentalnya. Aku memindahkan cengkeramanku, mencekik rahangnya dengan sangat kuat hingga bibirnya terbuka paksa. "Dengar baik-baik, perempuan murahan," bisikku tajam, suaraku menggeram layaknya harimau kelaparan. Setiap suku kata yang keluar dari mulutku adalah belati beracun. "Selama ini aku diam melihat kelakuan menjijikanmu dengan suamiku di atas sofaku sendiri. Aku diam melihatmu memeras uangku. Aku diam melihatmu berkomplot dengan wanita tua bangka itu untuk merampok rumah ibuku. Tapi kau menyentuh anakku, kau baru saja membangunkan iblis yang salah." Mata Rara melebar nyaris keluar dari kelopaknya. Air matanya tumpah menderas. Dia mencoba meronta, memukul-mukul lenganku, tapi tenaganya tak sebanding dengan kemarahan luar biasa yang mengalir di nadiku. Dia akhirnya sadar, sandiwaranya telah terbongkar hancur berkeping-keping. "Mbak, ampun. Mbak Uhuk." Rara tersedak ludahnya sendiri, tubuhnya gemetar parah hingga ranjang ikut bergoyang. Aku makin mengeratkan cengkeramanku di rahangnya, mendekatkan wajahku ke telinganya. "Aku tahu segalanya, Rara. Termasuk janin haram hasil perbuatan kotormu yang bersarang di perutmu itu. 2 garis merah di tempat sampahmu tidak akan menyelamatkanmu. Sekali lagi kau berani menatap anakku, apalagi menyentuhnya, aku pastikan kau dan bayi harammu itu tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Paham?" Kulepaskan rahangnya dengan kasar, hingga kepalanya terhempas ke sandaran kasur. Rara menangis meraung-raung, memeluk perutnya sendiri dengan posisi meringkuk penuh teror. Dia bernapas putus-putus, menatapku seolah menatap iblis yang keluar dari dasar neraka. Maafkan aku, Mbak, tolong jangan bunuh aku janji gak ganggu putri lagi." Ratapnya memelas, harga dirinya hancur lebur berserakan di bawah telapak kakiku. Aku membenarkan letak bajuku yang sedikit berantakan. Mengambil napas dalam-dalam, mengembalikan postur elegan dan wajah dinginku. Teror psikologis ini baru mencapai puncaknya. "Bersihkan wajahmu. Jangan sampai ibu mertua kesayanganmu atau laki-laki hidung belang itu curiga," titahku dengan nada otoriter yang tak bisa dibantah.
3 minggu lagi acara anniversary pernikahanku. Kuharap kau memakai gaun terbaikmu, Rara. Karena hari itu, akan kuundang seluruh dunia untuk menyaksikan sendiri rupa asli dari seorang pelakor rendahan. Aku membalikan badan, membuka kunci pintu, dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan Rara yang masih menggigil ketakutan di sudut ranjang. Ponsel di sakuku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sarah, sang notaris. Nis, Dimas baru saja menghubungiku dengan nada panik. Dia mendesak agar sertifikat rumah segera dicetak besok. Dia bilang sudah menyiapkan semuanya. Rencanamu harus jalan sekarang, atau rumahmu benar-benar melayang. Aku menyeringai dalam diam. Sempurna. Umpan sudah digigit habis. Panggung utama sudah memanggil para pemerannya untuk masuk ke dalam perangkap paling mematikan abad ini. Sorot lampu kristal Grand Ballroom menyilaukan mata, namun tak lebih menyilaukan dari kemunafikan luar biasa yang sedang dipamerkan suamiku di atas karpet merah. Ratusan pasang mata menatap kagum. Tepuk tangan riuh bergema saat Mas Dimas, dengan setelan jas mahal hasil memeras keringatku, merangkul pinggangku sok mesra di hadapan bos besarnya, jajaran direksi, dan seluruh keluarga besar klan Ibu Ratna. Di sudut ruangan, Ibu Ratna tersenyum sangat angkuh, memamerkan rentetan gelang emasnya kepada ibu-ibu kolega, membanggakan putra kesayangannya yang katanya paling sukses se-kabupaten. Sementara itu, Rara, ular betina yang sedang mengerami janin haram di perutnya, berdiri kaku di dekat pilar penyangga. Wajahnya pucat pasi di balik riasan dempul yang tebal. Gaun mewahnya sama sekali tak mampu menyembunyikan lututnya yang gemetar hebat setiap kali mataku tak sengaja menguliti keberadaannya. Dia tahu malam ini adalah malam eksekusi, tapi dia tak tahu dari sudut mana kapal Algojo itu akan mengayun. Silakan, Tuan dan Nyonya Dimas. Waktunya memberikan sambutan untuk perayaan hari jadi pernikahan yang kelima ini. Seru pembawa acara dengan suara menggelegar, menyerahkan mikrofon utama kepadaku. Aku berjalan anggun ke tengah panggung. Mas Dimas membuntutiku dengan senyum lebar yang memuakan, bersiap menerima pujian palsu. Kutarik napas panjang, menatap satu persatu wajah di ruangan ini. Sarah, sahabat merangkap pengacaraku, berdiri di dekat pintu keluar bersama dua pria berseragam kepolisian. Sempurna. Umpan sudah masuk sepenuhnya ke dalam perangkap baja. Selamat malam, hadirin sekalian. Terima kasih sudah hadir. Suaraku menggema jernih, menguasai seluruh penjuru ballroom. Malam ini, suamiku, Mas Dimas, telah menyiapkan sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Sebuah proyek rahasia yang menguras banyak tenaga, waktu, dan tentu saja uang tabunganku. Mas Dimas menoleh cepat ke arahku, keningnya berkerut bingung. Bos besarnya di meja VIP tampak menaikkan sebelah alis. Sebagai rasa terima kasih, saya telah menyusun sebuah video dokumenter khusus. Video yang akan menunjukkan kepada Anda semua, betapa kerasnya suamiku bekerja saat saya tidak ada di rumah. Tolong, operator, putar videonya sekarang. Perintahku dengan nada absolut. Lampu ballroom mendadak redup. Layar proyektor raksasa berukuran 4x6 meter di belakang kami menyala terang. Mas Dimas tersenyum, mengira itu adalah video kompilasi foto pernikahan kami. Namun, detik berikutnya, senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi horor yang nyaris membuat matanya melompat keluar dari tengkoraknya. Di layar raksasa itu, terpampang jelas rekaman CCTV resolusi 8K dari ruang tamuku. Terlihat jelas sosok Mas Dimas sedang melumat bibir Rara dengan beringas di atas sofa bludru abu-abu. Suara desahan manja Rara dan rayuan menjijikan Mas Dimas menggema lewat sound system berkekuatan puluhan ribu watt, memekakan telinga ratusan tamu yang hadir. Gas! Jeritan kaget dan pekikan tak percaya meledak serentak dari seluruh penjuru ruangan. Para petinggi perusahaan menutup mulut mereka dengan syok. Ibu-ibu keluarga besar menjerit histeris. Gelas anggur di tangan bos besar Mas Dimas terlepas dan pecah berantakan di lantai marmer. Matikan. Operator sialan, matikan videonya. Mas Dimas meraung beringas, wajahnya merah pada menahan rasa malu yang menghancurkan harga dirinya hingga ke tingkat atom. Dia berlari ke arah operator, tapi dua penjaga keamanan bayaranku langsung meringkusnya dan memaksanya tetap berada di depan panggung, menghadap ke arah tamu undangan. Jangan dimatikan. Bentakku melalui mikrofon, suaraku menggelegar mengalahkan kepanikan mereka.
Biarkan seluruh dunia melihat wajah asli laki-laki bermoral rendah ini. Laki-laki yang mengemis uang istrinya demi menyewa kamar hotel untuk meniduri adik sepupu istrinya sendiri. Di sudut ruangan, Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Wajah angkuhnya luntur tak bersisa, digantikan oleh tatapan kosong dipenuhi aib yang tak tertanggungkan. Pembohong. Ini editan. Perempuan kampung ini mau menjebak anakku. Jerit Ibu Ratna histeris, mencoba membela putranya yang kini sudah berlutut lemas di lantai panggung. Editan katamu, Bu? Aku tertawa dingin, tawa iblis yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Aku menunjuk lurus ke arah pilar tempat Rara bersembunyi. Coba tanyakan pada Rara, gadis ular kesayangan ibu itu. Tanyakan siapa ayah kandung dari janin berusia 5 minggu yang sekarang bersarang di perutnya. Tanyakan mana 2 garis merah yang dia sembunyikan di tempat sampahnya. Plak. Sebuah tamparan keras menggema. Ibu Ratna, dengan sisa tenaga dan amarah karena merasa ditipu mentah-mentah, menampar wajah Rara hingga gadis itu tersungkur ke lantai, menangis meraung-raung memegangi perutnya. Aib keluarga itu kini ditonton ratusan mata telanjang. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat bersembunyi. Mas Dimas merangkak ke arahku, mencengkeram ujung gaunku dengan sisa-sisa wajah memelasnya. Nisa, ampun. Nisa, tolong hentikan semua ini. Mas Hilaf, Dek, tolong jangan permalukan Mas di depan bos. Isaknya memelas, air mata buayanya mengalir deras. Permalukan? Aku belum selesai mengulitimu. Dimas, desisku tanpa ampun, menendang tangannya hingga terlepas dari gaunku. Aku menatap lurus ke arah meja VIP, tempat bos besarnya berdiri dengan wajah merah padam karena murka. Bapak Direktur yang terhormat, apakah perusahaan Anda mempekerjakan seorang kriminal pemalsu dokumen? Seluruh ruangan mendadak hening mencekam. Sarah, sang notaris, melangkah maju dari pintu masuk bersama 2 polisi, mengangkat sebuah map merah tinggi-tinggi. Dimas Ardiansyah, suara Sarah menggema tegas. Kami punya bukti forensik bahwa kau telah memalsukan tanda tangan istrimu pada akta hibah untuk merampok sertifikat rumah peninggalan mertuamu. Kau mencoba mencuri aset yang bukan hakmu demi wanita simpananmu. Mata Mas Dimas melebar maksimal. Tubuhnya kejang sesaat karena syok yang teramat dahsyat. Otaknya gagal memproses kenyataan bahwa rencana yang dia anggap jenius, ternyata sudah kususun menjadi bom waktu untuk menghancurkannya. Bajingan tengik. Bos besar Mas Dimas akhirnya meledak. Dia menunjuk tepat ke wajah suamiku. Mulai detik ini kau kupecat tidak hormat. Perusahaan tidak akan melindungi kriminal penipu sepertimu. Serahkan dia ke polisi. Tidak, Aa. Nisa, kumohon, kau tidak bisa mengambil semuanya dariku. Aku masih punya mobil, aku akan pergi dari kehidupanmu, tapi jangan penjarakan aku. Mas Dimas berteriak putus asa, kehilangan seluruh akal sehatnya. Mobil? Aku tertawa semakin keras. Tawa kemenangan yang merobek langit-langit ballroom. Mobil yang BPKB-nya kau jadikan jaminan untuk memeras uangku tempo hari? Asal kau tahu, otak udang. BPKB itu sudah kugadaikan atas namaku senilai 150 juta rupiah untuk membayar sewa pesta mewah malam ini. Dan tebak siapa yang akan dikejar-kejar oleh penagih utang kalau cicilannya macet? Pemilik asli mobil itu, yaitu kau, Dimas. Duar. Ledakan peluru terakhir melesak tepat di jantung pertahanannya. Mas Dimas pingsan di tempat. Otaknya tak sanggup menanggung kehancuran total yang menimpanya secara instan. Kehilangan pekerjaan, kehancuran reputasi, skandal kehamilan pelakor, penyitaan mobil, utang ratusan juta, dan jeruji besi atas kasus pemalsuan dokumen telah menunggunya di depan mata. Sementara Ibu Ratna menangis histeris, meratapi nasibnya yang kini menjadi gelandangan hina di mata keluarga besarnya sendiri. Aku membalikkan badan, membelakangi panggung kehancuran itu dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi. Udara malam ini terasa sangat sejuk, sebebas burung elang yang baru saja merobek sangkar berduri. Permainan selesai, dan sang ratu telah mengeksekusi rajanya tanpa sisa.